Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baiklah, adapun materi pembelajaran kita kali ini yaitu keragaman budaya bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu ada Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman ini mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meski memiliki keanekaragaman suku, budaya, agama, dan golongan, Indonesia tetaplah satu kesatuan. Semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut mengukuhkan bahwa sejatinya keanekaragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Lantas, apa saja sih wujud keragaman budaya bangsa ini yang bangsa ini miliki? Berikut keanekaragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Mari kita simak. Yang pertama yaitu ada rumah adat. Rumah adat dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Rumah adat tradisional sampai saat ini masih ada yang ditinggali, tetapi ada juga yang tidak digunakan dan ada juga yang digunakan untuk upacara adat. Rumah adat merupakan cerminan budaya yang berbentuk dari tradisi dalam masyarakat seperti adaptasi atau cara hidup ekonomi dan religinya. Nah, di Indonesia, setiap daerah mempunyai rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya. Misalnya, rumah adat Jam Gadang adanya di Sumatera Barat, rumah Candi Gapura Bantar yang merupakan rumah adat Bali, rumah Joglo khas Jawa Tengah, rumah Panjang khas masyarakat Kalimantan Barat, dan sebagainya. Berikut kita simak contohnya. Nah, bisa kita lihat di atas ini. Berikut beberapa contoh rumah adat. Yang pertama yaitu ada rumah adat Jambi, yang kedua yaitu ada rumah adat Aceh, dan yang ketiga itu ada rumah adat Minangkabau. Ini hanya sebagian ya, masih banyak lagi rumah adat yang tidak bisa Ibu sebutkan di dalam materi ini. Yang kedua yaitu ada upacara adat. Upacara adat adalah salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan Sang Pencipta, upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Contohnya, upacara ruatan dalam tradisi Jawa untuk mensucikan seseorang dari kesialan. Upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta dilakukan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian, upacara ngaben di Bali dilakukan untuk melakukan kremasi jenazah dan upacara bakar batu di Papua yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahim, dan menyambut tamu-tamu penting. Berikut kita lihat contoh-contoh upacara adat. Yang pertama ada upacara adat Toraja, yang kedua ada upacara adat Bali, dan yang ketiga ada upacara adat Jambi. Adapun yang ketiga yaitu pakaian tradisional. Keragaman budaya Indonesia selanjutnya adalah pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional berfungsi untuk mengekspresikan identitas. Pakaian adat yang digunakan untuk sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Misalnya, baju kodo khas Bugis dan Makassar, ulos dari Sumatera Utara, pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta, kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah, pakaian adat King Baba dan Bingbing dari Kalimantan Barat. Berikut kita simak contoh-contoh pakaian adat. Yang A ada pakaian adat Sumatera, dan yang B ada pakaian adat Sulawesi, dan yang C ada pakaian adat Gorontalo. Yang keempat yaitu tarian adat. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda-beda.
Ada tarian untuk menjamu tamu agung, menyambut panen, upacara kematian, upacara keagamaan, dan masih banyak lagi. Sebut saja tari saman dari Aceh, tari kecak dari daerah Pendet dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat, tari reok Ponorogo dari Jawa Timur, tari topeng Betawi dari Jakarta, tari piring dari Sumatera Barat, tari meangket dari Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi. Nah, berikut beberapa ada contoh tarian adat. Yang bagian A itu ada tarian adat Bali, yang kedua ada tarian adat Sumatera, dan yang ketiga yaitu tarian adat Yogyakarta. Adapun materi selanjutnya yaitu alat musik dan lagu tradisional. Lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah mirip dengan lagu kebangsaan, namun statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing. Lagu tradisional umumnya menceritakan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan memiliki makna yang mendalam. Contoh lagu tradisional yang dikenali di Indonesia, Rasa Sayange asal Maluku, Gundul-Gundul Pacul dan Bapak Pucung dari Jawa Tengah, Bungong Jempa dari Aceh, Ayam dan Lapeh dari Sumatera, Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan. Indonesia juga memiliki banyak alat musik tradisional khas masing-masing daerah seperti angklung, beduk, calung, gamelan, kolintang, pipa, tamborin, saluang, sasondo, dan sebagainya. Berikut beberapa contoh alat musik tradisional. Yang pertama yaitu ada suling dari Jawa Barat, rebana dari Melayu, dan alat musik kelompong dari Sumbar. Nah, berikut beberapa contoh lirik lagu tradisional. Yang pertama yaitu Kampung Nan Jauh di Moto, yang kedua yaitu Lancang Kuning dari Riau. Yang keenam yaitu ada senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi juga digunakan untuk kegiatan berladang dan berburu. Pada saat ini, senjata tradisional telah menjadi identitas bangsa yang turut memperkaya kebudayaan Nusantara. Misalnya, rencong dari khas masyarakat Aceh, golok khas Betawi, kujang khas Jawa Barat, keris khas Jawa Tengah, celurit asal Madura, dan bidik dari Sulawesi. Nah, berikut beberapa contoh yang dapat kita lihat dari senjata tradisional. Yang pertama, yang bagian A itu ada golok, senjata khas Betawi. Dan yang kedua ada rencong dari khas Aceh. Dan yang ketiga ada bidik khas Sulawesi. Yang terakhir yaitu ada makanan khas. Kuliner atau makanan juga merupakan produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Misalnya di Sumatera Selatan terkenal dengan makanan pempek, kemudian kerak telur dari Jakarta, nasi lengko khas Cirebon, nasi gudeg khas Yogyakarta, rujak cingur dari Jawa Timur, ayam betutu dari Bali, ayam taliwang dari NTB, papeda dari Maluku dan Papua. Nah, berikut beberapa contoh makanan khas yang dapat kita lihat. Yang A itu ada pempek khas Palembang, yang kedua itu ada kerak telur khas Jakarta, dan yang ketiga itu ada nasi gudeg makanan khas Yogyakarta. Mungkin cukup sekian materi pembahasan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup materi pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.